Hai, saya Stevi Octavia Polikarpus dengan NPM 1940606016 dari Lokal A1 BK Angkatan 2019. Mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Pada kali ini saya akan memaparkan materi penelitian kuantitatif survei. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Margono. Beliau mendefinisikan metode penelitian survei adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu daerah tertentu. Penelitian survei umumnya bertujuan untuk mencapai generalisasi dan sebagian juga untuk membuat prediksi. Adapun menurut Widodo, penelitian survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar atau aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Tetapi pengukuran variabelnya lebih sederhana dengan instrumen yang sederhana dan singkat. Ada juga menurut Arminah. Penelitian survei ialah membuat tafsiran yang akurat mengenai karakteristik-karakteristik keseluruhan populasi dengan mengkaji sampel-sampel yang ditarik dari populasi tersebut. Kajian ini menjadi penting karena adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengkaji keseluruhan populasi secara utuh. Survei merupakan penelitian yang mengkaji populasi yang besar maupun yang kecil dengan mengkaji sampel yang terpilih dari populasi tersebut. Penelitian survei difokuskan pada mempelajari tentang sebuah populasi terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian survei tidak memberikan perlakuan kepada sampel atau partisipan penelitian. Adapun kesimpulan dari pengertian, yaitu penelitian survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif survei. Tujuan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Baiklah, kita lanjut. Adapun ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama itu melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Kemudian yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal dari responden. Responden di sini dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada kuesioner atau juga berdasarkan pertanyaan atau wawancara. Yang ketiga, sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lain. Oke, kita lanjut lagi ke langkah-langkah dalam penelitian survei nih. Yang pertama itu menentukan pertanyaan, masalah penelitian bersifat umum maupun khusus yang hendak dicari jawabannya. Kemudian yang kedua, memilih populasi dan menentukan sampel sebagai sumber data penelitian. Yang ketiga, menyusun instrumen penelitian dalam hal peneliti membuat pedoman wawancara dan instrumen penelitian lainnya atau kuesioner untuk digunakan dalam pengumpulan data. Yang keempat, melakukan uji coba instrumen penelitian. Sebelum instrumen diberikan kepada sampel penelitian, peneliti melakukan uji coba instrumen terhadap sekelompok orang dari populasi.
atau bukan sampel sesungguhnya. Selanjutnya, setelah diuji, coba instrumen direvisi dalam bentuk final. Yang kelima, melanjutkan pengumpulan data pada sampel yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, melakukan analisis data. Pada tahap ini, penelitian menganalisis data melakukan coding terhadap informasi yang diperoleh dari responden, sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan dari pernyataan penelitian. Nah, di sini ada pun contoh judul dari penelitian kuantitatif survei. Dengan judul Survei Minat Siswa Terhadap Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas 10 SMA Negeri 2 Nunukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui minat siswa di kelas 10 SMA Negeri 2 Nunukan dalam mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Nah, minat siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Nunukan terhadap pelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan di sekolah dalam kategori ini yaitu faktor intrinsik siswa dalam membawa dampak yang signifikan terhadap pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, yaitu banyak siswa yang berasal dari daerah pedesaan di mana di lingkungan mereka tinggal terdapat sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk melakukan aktivitas jasmani, sehingga guru pendidikan jasmani diharapkan mampu memotivasi siswanya agar dapat berprestasi di pertandingan antar. Yang melatar belakangi siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Nunukan mengikuti kegiatan pendidikan jasmani yaitu di samping merupakan kurikulum yang ada di sekolah, juga karena mereka mengetahui manfaat dari pendidikan jasmani dapat meningkatkan kondisi tubuh, meningkatkan kedisiplinan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan prestasi. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian, senang berbagi ilmu dengan kalian. Terima kasih.